Oke, selamat pagi temanku semuanya. Kembali lagi di kebun di belakang rumah aku. Ini tuh bulan terakhir musim dingin. Jadi aku tuh sangat excited kan. Jadi di video kali ini aku mau kasih lihat gimana keadaan pohon buah aku ya, pohon buah aku di bulan Agustus supaya kita bisa lihat perbandingannya dengan tahun lalu dan tahun kedepannya. Teman-teman, ini tuh termasuk lahan sempit di Australia dan mem, mem, menumbuhi banyak pohon buah itu gimana ya, banyak tantangannya ya, dan banyak orang yang merasa itu tuh mustahil gitu ya. Jadi aku mau dokumentasi perjalananku teman-teman. Kebun aku umurnya masih 2 tahun ya. Sekarang itu tahun kedua musim dingin. Jadi kita mulai dari ini ya, pohon mandarin aku. Ini tuh Imperial Mandarin. Pertama kali aku masukkan di sini dia tuh lagi berbunga dan berhasil berbuah banyak. Tapi saat ini dia itu masih suffering, menderita kayaknya. Masih kecil begini dan aku tidak ada lihat daun baru yang tumbuh ya. Ini memang daun baru, terus juga ada hamanya yang curly begini. Kemarin ini aku semprot pakai sabun treatment ya, dan masih recovering sepertinya. Ini tidak ada apa tanda-tanda tumbuh baru. Biarpun ada tumbuh baru udah langsung dimakan sama hama ini pohon Asian pear aku lihat teman-teman. Jadi musim dingin dia itu tidak gugur semuanya. Tahun lalu dia gugur, ini aku biarkan tumbuh tinggi. So ini tahun kedua dia di kebun ini, dan langsung aku beli langsung masukkan ke sini ya, nggak ditaruh di pot lama-lama. So pearnya kelihatan seperti ini, belum ada yang bangun. Ini masih daun dari musim kemarin. Ini tuh udah crunchy banget ya, udah kering begini. Jadi dia belum bangun ya bulan Agustus. Selanjutnya pohon yang sudah bangun ini, spesimen yang aku tumbuhkan dari biji. Dia ada mulai tumbuh daunnya, tapi ini tuh spesimen emang dari biji, jadi aku biarkan dia di pot kecil begini karena akan tumbuh slow. Terus ini ada mulberry aku taruh lagi kembali lagi dia di pot karena di posisi kemarin itu di sebelah sana agak redup ya. Jadi dia itu musim dingin tidak terlalu ngasih aku banyak buah. Kalau aku ingin menikmati buahnya dia lebih regular, aku mesti taruh dia di tempat yang agak bermatahari ya, sunny. Jadi aku masukkan di pot yang agak besaran, and aku biarkan aja dia pot, dan biarkan di sini juga sementara. And ini nanti aku akan gunduli supaya dia mulai tumbuh lagi. Dan ini mulberry yang baru, ini juga di pot lumayan besar, maksudnya dia potnya itu agak lebar ya. Dan kali ini ya aku akan biarkan dia tumbuh, mau dia berbunga apa-apa terserah ya, karena mulberry itu biasa terkenal dengan dia tuh tumbuhnya cepat ya. Terus ini spesimen yang aku beli ini tuh tipe fuyu ya, jadi yang crunchy kayak apple itu bisa dimakan pas sebelum dia matang-matang banget gitu. Ini namanya non astringent ya. So ini dia tampangnya kayak kayak mati ya. Dia tuh masih tidur bulan Agustus dia belum bangun. And itu yang lagi satunya juga, ini yang astringent type. Ini yang aku sangat suka karena dia itu kalau matang itu manisnya minta ampun. Jadi aku mesti sabar. Aku mesti nunggu mereka berdua berbuah. Mulai berbuah itu paling aku mesti nunggu antara 2-3 tahun apa 4 tahunan ya teman-teman. Jadi mesti sabar, nggak apa-apa lah. Ini tuh kemarin baru 1 tahun ya, dan itu juga sama karena
yang duluan itu sudah tiada. Lanjut, ini look quart aku masih seperti ini. Aku nggak tahu, aku nggak pasti apa mau aku biarkan di sini, apa aku masukkan di pot ya. Mungkin aku biarkan, tapi ya nggak banyak kemajuan sih. So ini udah ada 1,5 kayaknya. Tampangnya sehat, tapi belum ada tanda-tanda. Kemarin ada berbunga tapi tetap layu. Ternyata dia itu dimakan snail. Snail itu apa ya? Ini juga spesimen yang aku tumbuhkan dari biji ya. Tampangnya tuh seperti ini, belum bangun, masih di pot kecil. Mungkin perlu aku ganti potnya agak besar sedikit, tapi aku nggak terlalu khawatir sih. Aku biarkan saja dulu, nanti mungkin spring aku ganti pot. Ini mangga yang aku beli kemarin juga. Ini tuh mangga Asia ya, mangga dari Thailand. Ini namanya Mango Q Sapoy. Ini tuh mangganya ya hijau melonjong, tapi manisnya minta ampun. So makanya aku tuh beli ini. Setelah aku rasain mangganya, aku mesti beli. Semoga dia tuh bisa aku rawat, tapi aku biarkan dia di pot di situ sementara karena aku nggak tahu mau taruh di mana ya. Dan ini kegiatan pig aku taruh di tempat yang redup, tetap aja dia juga produktif banget. Susah banget aku tuh mematikan ini pohon tin ya. Jadi aku tuh takut naruh langsung di tanah itu, nanti dia tuh kemana-mana. Kemarin ini aku potong ini pruning, aku taruh di tanah, sisa-sisa pruning itu, dia itu tumbuh teman-teman. Coba pikir, aku pakai kompos malah dia tuh berakar. Jadi mesti hati-hati kalau kalian punya pohon tin, kalau tidak mau terlalu merusak bagaimana gitu, mending taruh di pot karena dia tuh sangat-sangat vigorous, sangat agresif ya. Dan ini tuh aku berencana untuk nanti root pruning ya, artinya aku bakalan bongkar dia, terus potong akarnya di bawah, supaya dia itu ada tempat untuk tumbuh lagi. Dan pohon tin ini dia itu sangat suka dengan sibuk di rumah ya, rame akarnya tuh rame ya, dia suka. Ini kaffir lemon aku teman-teman, lemon untuk bikin sambal. Dia itu tidak terlalu bahagia, mungkin karena tidak terlalu banyak matahari di sini, tapi tidak apa-apa karena aku hanya membutuhkan sedikit. Aku tidak mau dia itu terlalu subur. Ya, so jadi aku nggak apa-apa dia tuh tumbuh slow karena di sini tuh tidak terlalu banyak matahari di musim dingin ya. Musim panas ini tuh tempatnya perfect banget. Selanjutnya adalah ini. Ini tuh anggur Brasil. Anggur Brasil itu lama banget nunggu untuk berbuahnya. Kalau kita emang numbuhin dari biji, bisa nunggu 10 tahun. Mesti bersabar. Selanjutnya ini ada pohon pisang aku yang ini berbuah yang kedua kalinya. So ini pisang kedua, yang kemarin berbuah sebelah sana. Agak sedikit ya, ini agak lebih besaran dan kayaknya udah sebentar lagi itu bisa dipetik deh. Dan ya aku biarkan ini 3 pohon, ada 4 yang kecil di situ. Seperti yang aku bilang dulu, selalu merawat pohon pisang sedikit ya, jangan biarkan dia tuh terlalu banyak. Ini yang kecil-kecil ini aku biarkan tumbuh sedikit. Itu juga nanti aku akan hilangkan. Aku biarkan tumbuh sedikit biar nanti tuh aku bisa pakai kompos. Yang ini harusnya ini aku biarkan karena yang ini sudah berbuah dan sudah sudah dekat mau dipanen. Begitu, jadi aku biarkan itu sebagai pengganti keturunan selanjutnya ya. Ini pohon mangga aku kali ini tampangnya segitu, tetap pendek. Kemarin habis aku potong, tidak ada perubahan, belum ada tumbuh baru, tapi kita bisa lihat pucuk-pucuknya ini ya, pucuknya mau tumbuh nanti ya, masih tetap mungil. Oh ya, aku ada pendatang baru. Kemarin ini si bule bawa pohon naga
katanya dari temannya dia. Jadi aku berdirikan saja di sana. Karena aku tuh ya, pohon naga itu ya, tumbuhnya tuh gampang banget di rumah aku, entah kenapa ya. Aku buang aja ya, dia tuh langsung tumbuh berakar. Jadi dia, aku tahu dia nggak bakal mati, biarpun aku cuma taruh begitu aja, nggak bakal mati. So aku mau coba biarkan dia di sana, ya melilit di sini sedikit. So ini pohon mangga aku saat ini. Terus ini si apa ya, leci. Pohon leciku juga kayaknya dia tuh kecapean habis berbuah kemarin ya. Kemarin tuh dia tuh berbuah, last summer itu dia tuh lumayan ya berbuahnya, lebih banyak dibandingkan tahun-tahun kemarin gitu ya, tahun-tahun yang berlalu. Ini udah ada daun baru, tampangnya sedih banget, tapi ya dia masih surviving lah. Terus ini custard apple aku yang dari biji ya, ini ada aku 3 yang aku biarkan tumbuh besar. Custard apple aku, nanti aku mau lihat yang mana mau aku simpan. Bisa juga nanti aku jual di kedepan harinya kalau aku nggak mau simpan semuanya. Karena custard apple itu tumbuh di sini itu cepat ya, tumbuh di kota aku nih cepat. Dia maksudnya cepat itu cepat berbuahnya, nggak perlu tunggu sampai 10 tahunan begitu ya. Seperti mangga ini juga kan dari biji. So tumbuh baru, ternyata ada pucuknya, kelihatan nggak ya? Ini udah ada mulai pucuk. Kita lanjut ke bagian samping sebelah sini. Ini mulberry aku kemarin aku gundulin lagi karena dia itu sudah tidak produktif. Itu artinya dia itu mesti di pruning ya. Karena mulberry itu tumbuh buahnya itu di carang-carang yang baru. Makanya yang carang-carang yang lama udah tua kayak begini, ini aku potongin. Ini aku ini aku biarkan yang terakhir karena aku nggak mau dia tuh takutnya mati gitu. Jadi masih bereksperimentasi seperti yang kalian lihat nih. Ini aku potongin, ternyata dia tumbuh carang baru ya. Itu juga yang aku potong. Kelihatan nggak ya? Ini yang aku potong, dia tumbuh daun baru. Ini kayaknya perlu dirawat, ada hama yang makan. Pohon kelor aku yang aku taruh di sini, yang kemarin aku beli, dia kelihatan agak tidak bahagia. Kemarin ini kayaknya dia tuh mulai berakar. Sebentar coba aku lihat. Ini snail namanya ya, bekecot ya, bekecot itu snail ya. Itu. So ini aku akan biarkan di sini biar jadi ini kelornya aku, daun kelor yang aku beli kemarin. Karena masih muda aku biarkan di pot. Nanti aku akan taruh dia di tanah, tapi aku belum tahu di posisinya tuh di mana. Jadi aku biarkan di sini. Jadi ini tuh update tampangnya dia ini ya, begini ya. Dia tuh important di kebun aku karena aku sangat suka dengan daun kelor. Kita lanjutkan tadi di buah naga aku. Jadi ini yang original aku biarkan dia semakin rame tumbuh tuh ya. Dan ini pohon buah naga yang baru yang warna kuning ya. Jadi kemarin aku beli, aku patahin nggak sengaja, sekarang dia udah tumbuh meninggi. Lumayan ya, lumayan dia tuh tumbuh meninggi. Karena waktu aku beli pendek banget, kecil mungil, sekarang dia udah meninggi dan kayaknya dia tuh bahagia di sini. Terus ini pohon pepaya aku, ini tuh bakal sebagai perindang penyejuk ya, penyejuk. Terus ini pohon tin aku sudah mulai tumbuh. Ini tuh mesti aku potong akarnya di bawah supaya tidak ke bawah ya, dan mengambil semua nutrisi dari pohon-pohon lainnya.
Nah, ini lemon aku, teman-teman. Meyer lemon aku sudah aku petik yang dua-duanya. Kemarin aku petik satu, yang terakhir yang di sini. Dan karena sebenarnya sih belum mau aku petik, tapi karena dia itu sudah mulai tumbuh bunga lagi, so biar dia tuh bisa fokus ke bunga yang baru. Jadi aku ambil semua itu pohon, buahnya juga sudah siap ya, siap untuk dibuat loloh. Jamu, buat jamu. Jamu kencur, jahe, kunyit, lemon, enak banget. Sama madu juga. Lihat nih bunganya, dia mulai berbunga. Biarpun daunnya itu ini ya, seperti aku bilang, aku tuh tidak terlalu disiplin akhir-akhir ini untuk menyemprot. Harusnya di lemon ini tuh aku kasih semprotan ada minyak sama sabun, supaya dia itu diproteksi ya dari hama-hama ini. Ini hama yang bikin daunnya keriting-keriting begini. Biarpun daunnya keriting, dia tetap berbunga dan juga tetap bertumbuh daun baru ya, daun baru. So aku bakalan disiplin lagi untuk merawat mereka. Ya, jadi ini daun barunya, yang berbunga cuma bagian di atas ini dan di bagian sini. Itu kayaknya nggak mungkin terjadi berhasil karena kecil banget. So ya, beginilah tampangnya dia di bulan Agustus 2026. Terus ini strawberry guava aku yang selalu memberikan aku buah 2 kali setahun kayaknya. Aduh, dia nyolong. Quentin, no, why? Sudahlah, biarkan. Ya, so setiap kali habis berbuah aku selalu potongin. Aku selalu dokumen itu. Ini lihat nih, aku potongin atasnya biar dia bercarang lagi, biar bercarang terus bertambah buah, karena buahnya itu selalu tumbuhnya di carang yang baru ya. Nih buah, nih carang baru, ini buahnya. So itu caranya aku tetap menjaga dia tuh kecil nih. Carang baru aku potongin, karena nggak isi buah ya, aku potongin biar tetap pendek. Custard apple aku ini juga dari biji di pot yang kecil. Nanti kita lihat, nanti aku putar-putar supaya akarnya tidak turun ke bawah ya, karena mungkin aku mau pindahkan apa gimana kan. Terus yang kedua, di pot agak besar sama custard apple kemarin ini tumbuhnya agak tinggi, aku potongin. Dan lihat nih tumbuh lagi, ini juga tinggi, potongin. Ya tampangnya agak aneh sih, tapi nggak apa-apa lah, bentuknya agak aneh ya, tapi eksperimentasi. Ini pohon cerinya lagi tidur, kelihatan sedih ya. Ini masih tahun pertama ya di sini. Ini juga kan baru kemarin ini aku beli, so tampangnya seperti ini. Ini cabai aku yang aku biarkan, cuma cabai besar ini. Semakin banyak buahnya sekarang. Ini anjing kok seneng banget sih makan. Tidak boleh. Kayaknya cabaiku ini semakin bahagia karena dia sendiri di sana. Yang itu sudah aku hilangkan dan aku tumbuhkan lagi lainnya. Oke, ini pohon blackberry yang aku taruh di pot di sini. Belum ada kemajuan, belum ada perkembangan sama sekali. Terus ini star apple aku lupa mau biarkan dia tumbuh agak tinggi, malah aku potong ini. Jadi sekarang aku biarkan ini tumbuh biar agak tinggi. Pohon star apple ini juga seperti anggur Brasil,
bakalan nunggu lama banget untuk dia tuh berbuah. Pepaya udah mulai berbuah tapi dia tinggi banget. So, pepaya udah mulai berbuah di sini. Terus yang ini pepaya juga, ini belum ada tanda berbuahnya. Emang udah berbunga ya. Tapi ini update markisah aku. Ada 2 markisah, ternyata dua-duanya bahagia di sini ya. Nih, ini yang pertama aku beli. Terus ini temanku ngasih hadiah Natal. Ini ada 1,5 tahun di sini ya. So ini cuma 1 carang begini. Tidak ada tanda berbunga saat ini. Tahun lalu berbunga, tapi karena masih muda itu nggak bakalan mau juga. So sekarang ini udah batangnya udah mulai membesar, tapi tidak ada tanda-tanda berbunga. So tampangnya saat ini tuh seperti ini. Dua-duanya. Ini anggur Brasil aku yang di pot kecil ini juga aku biarkan kecil mungil, dan akarnya juga aku nggak mau turun ke bawah, tapi kayaknya udah turun ke bawah deh. Tuh banyak akarnya di bawah. Itu akar apokat kayaknya bersambung. Terus ini apokat aku seperti yang kalian bisa lihat kemarin ya, aku bikin video banyak berbunga. Semoga kali ini tuh dia itu bunganya berhasil menjadi buah, karena dia tuh lagi aktif banget. Tapi yang di atas ini nggak ada tanda bunga, itu cuma daun. Itu perlu aku potong lagi supaya jangan terlalu tinggi, jangan sampai meninggi rumahku, nanti aku repot sendiri. Terus ini lihat nih, aku ingat videoku, aku lihat di videoku buah pohon naga ini bulan yang sama 2025 ada cuma beberapa batang, tapi saat ini lihat nih semakin rindang. Aku sangat-sangat senang lihatnya ya. Aku ada si finger lime, ini juga pertumbuhannya itu agak lambat ya, itu tuh slow, makanya aku taruh di pot. Ini tuh finger lime itu asli Australia ya. Dia tuh tampangnya kayak begini, banyak durinya, terus buahnya tuh lonjong, lonjong kecil-kecil. Dan aku yang di sini juga udah mulai tumbuh. Ini perlu juga aku trimming nanti ya. Terus ini sotong ya, bukan sotong, jambu nanas. Semakin tinggi aku potong kemarin itu ya, supaya nggak terlalu tinggi, supaya tidak menghindari matahari ke sini, terlalu menghindari matahari ke sayuran aku ya. So, lanjut di kebun samping lagi satunya, pepino aku kemarin aku taruh yang di dekat jendela kamar itu sama si sayur itu ya. Kebanyakan matahari dia tuh nggak terlalu suka, ternyata dia tuh suffering. Daunnya tuh kuning cepat dan tidak juga mau berbunga ya. Sekarang aku pindahin di sini, dia itu mulai tumbuh lagi, tumbuh bunganya hijau-hijau fresh. Lihat nih si binatang tumbuh lagi. So aku akan biarkan dia di sini, kayaknya dia tuh nggak terlalu suka banyak matahari. Ini juga si mulberry, is it mulberry? Bukan, ini tuh raspberry. Raspberry ini kalau musim panas ini tuh matahari diambil semua sama si passion fruit atau markisa. Jadi kayaknya aku tuh bakalan pindahkan dia nanti. Dia tuh agak besar dan berat ya, jadi itu mungkin aku pindahkan dia nanti itu mungkin di sebelah sini kayaknya. Terus biarkan dia tuh naik ke situ ya, di situ kayaknya, supaya dia tetap dapat matahari nanti di musim panas pas markisahnya tuh rindang banget. So itu rencana aku, dan dia tuh kelihatan agak sedih begini saat ini. Tidak apa-apa sih, dia tuh dia tuh sangat resilient, sangat cepat tumbuhnya ya, susah dimatikan maksudnya. Ini passion fruit aku tuh tampangnya seperti ini saat ini. Jadi tampangnya tuh agak masih gundul ya, karena masih dingin. Tapi dia tuh udah mulai tumbuh-tumbuh yang daun-daunnya ini.
nanti itu akan tumbuh lebih subur. Udah tumbuh di bawah ini nggak bakalan aku mau ini, biar nggak ada daun di sini. So ini yang warna merah. Kemarin ini aku tanam stroberi di sini, dan juga kale. Aku nggak pernah tanam kale. Ini baru, tapi aku mau update nih stroberi aku. Aku mau tanam stroberi buat si Quentin. Terus pepaya aku di sini, and ini markisah yang warna kuning. Dia itu juga mulai tumbuh. Kemarin aku banyak potongin dan gundulin, and aku juga memastikan tidak keluar ke antara tembok gitu ya, supaya tembok aku tidak rusak. Dan ya, ini aku biarkan beberapa itu tumbuh di sini. Dan ini pohon sotongnya ini aku berencana untuk biarkan dia cuma sependek ini, makanya seperti yang bisa lihat ini gundul di sini ya. Ini aku potongin biar tetap pendek. Nanti mereka ini terlalu rindang di sini, dan tidak bagus untuk siapapun ya, buat dia atau dia tidak bagus ya, karena hama ya. Dia tumbuh lagi. Ini potong sependek gini, ini banyak tumbuh-tumbuh, mau tumbuh daun lagi. So kalau kalian punya jambu, jangan takut motong pendek-pendek ya. Ini bunga yang mati di dekat mandarin aku, yang kemarin aku gundulin. Aku beli lagi karena aku suka banget bunganya, cantik banget nih, kuning. Aku taruh di sini sementara karena dia masih baru, dan aku akan biarkan dia itu di pot. Nanti aku akan pindahkan di teras aku ya. Sama ini juga lavender aku, karena dia masih baru, aku biarkan di sini mencari proteksi ya istilahnya. So nanti aku akan pindahkan juga dia itu di teras aku. Ini terong, tapi kita update si pohonnya. So ini pepaya aku yang di sini, karena ternyata terlalu rindang ya kalau dua pepaya di sini. Jadi aku decided potong dia dan pergunakan dia sebagai eksperimentasi. Aku potong, lihat dia itu tumbuh lagi di sini. Jadi kalau dia itu tumbuh bercarang begini ya, nanti aku bisa confident untuk motong dia juga nantinya ya. Ini buahnya kemarin yang sudah matang aku ambil ya. Ternyata ya, dia itu pepaya matang di musim dingin itu nggak enak ya. Dia itu matang tapi rasanya tuh seperti tidak matang. Jadi kalau pepaya kayaknya musim dingin itu enaknya kita pakai salad aja, kayak green papaya gitu, dipakai kita salad, atau kita pakai sayur pengganti Jepang ya, sayur Jepang kayak begitu ya. Terus ini mawarnya hampir tinggi, maunya sih aku potong segini, tapi aku pikir-pikir mungkin aku biarkan di sini ya. Dan markisa yang kuning ini karena tidak terlalu manis, aku nggak terlalu pengen punya dia terlalu banyak. Terus ini mulberry aku, mulberry bukan, blueberry. Blueberry ini semakin banyak berbuah, kayaknya ada yang nyolong. Ada burung yang sudah mulai nyolong kayaknya, karena aku ingat kemarin ini ada blueberry yang udah besar di sini tapi hilang. Sudah mulai berbuah ya. Kayaknya perlu aku kasih serubungan lagi supaya tetap aman. Ini yang terakhir, pohon bunga melati aku. Dia semakin bahagia mungkin karena lumayan dapat matahari saat ini, tidak diserubungi. Terus ini kiwi berry aku masih bertahan, belum ada kemajuan. Banyak daunnya sih. Aku pindahkan di sini dan rencananya di kawat ini ya. Ini kayaknya kawatnya mesti aku ganti ini. Kawat ini penggantinya si ubi jalar kemarin. Oh ya, sebelum aku lupa, ini bunga. Ini bunga yang merah ini, bunga kertas ya. Mempercantik kebun. Kayaknya mesti aku buat
dia itu berbentuk agak rapian dikit ya. Jadi segitu dulu teman-teman tur aku kali ini di bulan Agustus. Tidak banyak perkembangan karena masih musim dingin. Entah kenapa pagi-pagi itu lebih dingin sekarang dibandingkan bulan Juli, pertengahan musim dingin ya. Sekarang itu udah akhir musim dingin tapi malah lebih dingin. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan kalau kalian baru di sini, subscribe juga untuk mengikuti diari kebun aku di Australia. Segitu dulu video kali ini, dan sampai jumpa lagi di garden tour selanjutnya.